Terima kasih Nadira, Fahrul. Saya ingin berbagi tentang kampanye yang baru sedang saya kerjakan, yaitu Urban Green Cell, di mana para generasi Z untuk mengajak menanam tanaman anti nyamuk seperti lavender, rosemary, serai wangi, dan bisa berbagai dengan gaya hidup mereka. Wah, menarik sekali. Tapi kenapa tanaman yang menjadi fokusnya? Lantas ada apa dengan fogging atau obat nyamuk? Nah, fogging dan obat nyamuk memang memberikan solusi sementara, dan fogging juga hanya membunuh nyamuk dewasa serta jentiknya akan berkembang biak. Nah, fogging juga memberikan dampak negatif, yaitu memakai bahan kimia serta tidak ramah lingkungan. Nah, tanaman anti nyamuk ini adalah solusi yang jangka panjang untuk menjadi tanaman hijau serta lingkungan di sekitarnya akan membuat hijau. Nah, Najwa betul Fahrul, saya sebagai dokter seringkali menangani kasus seperti ini. Dan penyakit ini tuh bukan penyakit yang main-main. Seringkali pasien datang tuh dengan kondisi yang demam tinggi, nyeri ulu hati, atau bahkan dengan pendarahan. Nah, kalau telat ditangani, bisa saja kondisi pasien tuh lebih memburuk, bisa jadi shock, tekanan darah drop, dan bisa berakhir fatal. Nah, dengan pencegahan yang konsisten ini, bisa saja angka DBD ini bisa jadi menurun. Berarti dok, angka dalam kasus ini tinggi ya? Sangat tinggi, Fahrul. Berdasarkan data dari WHO, terdapat 88.000 lebih kasus DBD di Indonesia dan terdapat 621 kasus kematian yang disebabkan oleh DBD. Serius juga ya? Tapi Mbak Naj, kenapa Gen Z yang menjadi fokus dalam kampanye ini? Nah, karena Gen Z itu yang sangat kreatif, inovatif, dan aktif di media sosial. Nah, kalian juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyebarluaskan informasi ini dan mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai isu-isu lingkungan. Nah, tanaman anti nyamuk ini adalah kampanye Urban Green Cell ini adalah akan diterima lebih baik. Nah, saya setuju, soalnya tanaman anti nyamuk juga bukan hanya mencegah nyamuk saja, tapi lavender dan rosemary itu bisa mempercantik lingkungan. Nah, hal ini tuh bisa jadi daya tarik tambahan bagi anak muda yang suka dengan estetika. Kalau begitu berarti kita bikin konsep semenarik mungkin dan sekeren mungkin. Misalnya seperti bagaimana kalau kita buat tantangan online. Nah, betul sekali Fahrul. Jadi kita tuh membuat kayak Urban Green Cell Challenge, di mana para peserta memamerkan koleksi tanaman anti nyamuk mereka, dan kita juga membuat tutorial singkat seperti menanam tanaman di pot kecil atau di balkon, bahkan di ruangan terbatas. Keren banget Mbak Naj. Kalau dengan konsep yang menarik, pasti yang banyak yang berpartisipasi dalam program ini. Tapi apakah cukup hanya dengan menanam tanaman saja? Betul, dengan menanam tanaman ini adalah salah satu langkah utama yang bisa memunculkan dampak yang besar jika dilakukan dengan secara pasif. Ya, saya paham. Betul sekali, ini tentang kebiasaan yang berkelanjutan. Nah, dengan tanaman ini kita juga bisa sebagai kota yang akan hijau dan nyaman dan mendukung kesehatan mental serta membantu mengatasi masalah nyamuk. Wah, saya jadi semakin tertarik dengan program ini. Kalau begitu, saya akan membagikan informasi ini kepada media sosial dan juga teman-teman yang ada di komunitas untuk berpartisipasi dan turut andil dalam program ini. Wah, luar biasa banget Fahrul. Nah, dukungan seperti ini yang kita butuhkan. Nah, kampanye ini tidak hanya dapat mengurangi risiko DBD, tetapi juga mengurangi penting kesadarannya akan menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, saya pun mendukung dengan sepenuhnya. Jika kampanye ini berhasil dilakukan, kita bisa melihat penurunan angka DBD sekaligus dengan terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan segar. Siap, Mbak Naj, Dok. Mulai dari hari ini saya akan membagikan program ini, informasi ini kepada halayak. Oleh karena itu, mungkin disemogakan generasi Z bisa menjadi motor perubahan. Nah, terima kasih Fahrul Nadira. Bersama kita bisa menciptakan kota yang lebih hijau dan sehat, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko demam berdarah.